Terima kasih untuk narasumber kita, Ci Stefani, owner Sekotak Padang yang sudah hadir di Zoom pada siang hari ini. Hari ini kita akan bertanya-tanya sedikit mengenai Sekotak Padang. Nah, kepada Ci Stefani, boleh memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit mengenai latar belakang bisnis yang sedang Cici jalani saat ini. Oke, baik. Aku namanya Stefani. Sekarang tuh lagi jalanin bisnis online aja di Instagram namanya Sekotak Padang. Itu tuh bisnisnya lebih ke kayak jualin dessert, jualin dunia per dessertan lah gitu kalau di Padang ini. Oke, Ci, aku mau nanya pertanyaan nih, Ci. Dalam pemasaran produk nih, Ci, bagaimana strategi Cici dalam mengkategorikan atau mengkelompokkan pelanggan Cici? Kalau strategi pengelompokan customer sih aku lebih ke karena di Padang itu mayoritasnya banyaknya Muslim ya. Jadinya aku lebih ke kayak make sure jual produk-produk aku tuh yang kayak halal. Jadi kayak bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu. Oh, Yang oke. orang juga nggak takut kalau mau mau cobain gitu. Oh, oke. Terus kalau misalkan ini ada nggak sih fokus tersendiri dari segi usia, jenis kelamin, atau pekerjaan pelanggan yang cocok dengan produk Cici? Kalau dari itu produk aku sih lebih ke karena dessert karena manis-manis gitu sih biasanya yang belinya sih lebih ke kayak yang seumuran kita gitu loh yang kayak 20-an segitu gitu. Tapi karena aku ada beberapa produk kayak misalnya kayak ada dessert box, terus baru-baru ini aku kayak ada jual banana bread gitu kan. Jadi kayak kalau kategori pelanggan fokus pelanggannya itu kalau yang kayak dessert box aku lebih ke kayak seumuran bisa cewek cowok seumuran 20-an gitu kan. Kalau yang kayak banana bread itu karena dia lebih kalau di kalangan remaja kayaknya lebih agak mahal dikit ya. Jadinya lebih ke kayak lebih untuk ke ibu-ibu atau yang udah berkeluarga kayak gitu sih. Jadi tipe pelanggan yang cocok buat Cici itu buat kayak ibu-ibu gitu-gitu ya? Bisa segala umur sih sebenarnya. Oh, oke, oke. Oke. Terus pertanyaan berikutnya akan dibantu oleh teman saya. Terus yang keempat ya, dari segi tes atau selera, produk Cici ini cocoknya pelanggan yang mempunyai selera kayak gimana? Karena emang aku jualnya semuanya dessert, emang yang bener-bener nggak ada yang asin-asinan gitu, lebih kayaknya taste-nya lebih ke orang yang emang sweet tooth ya, emang yang suka manis-manis gitu. Gitu sih. Oh ya. Terus dari bermacam-macam pelanggan, yang menjadi fokus atau target utama dari produk Cici itu gimana? Kalau fokus ke pelanggan, sebenarnya kalau Sekotak Padang itu kita karena lebih kalau fokus pelanggan sih lebih ke yang emang yang suka dessert gitu loh. Yang hobi ya. Terus selanjutnya yang membedakan Sekotak Padang Cici itu dengan pesaing lainnya apa? Karena kalau Sekotak Padang itu kita emang pakai produknya itu emang yang premium gitu, jadinya yang membedakannya sih dari segi bahan juga, dan kita juga karena kita pakai bahan premium, kita juga nggak jual gimana ya, kayak range harga kita itu yang masih masuk akal, bukan yang kayak bahannya premium tapi harganya juga jauh banget mahal gitu juga enggak sih. Oh iya. Terus alasan untuk pelanggan memilih produk Cici itu apa? Alasannya ya karena pertama dari bahannya, dari bahan kita emang pakai bahannya yang premium. Terus Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan sama teman saya. Selanjutnya itu cara Cici supaya pelanggan selalu ingat sama Sekotak Padang itu gimana, Ci? Kayaknya ke mute ya. Oh, nggak kedengeran ya? Oh iya, udah.
Cara Cici supaya pelanggan selalu ingat sama sekotak Padang. Itu gimana, Ci? Karena aku basicnya advertising, jadinya aku emang pakai yang kayak diajarin di kelas gitu loh, kayak yang selalu, misalnya nih aku lagi open PO, aku kan sistemnya by PO gitu ya. Jadi kalau misalnya aku lagi open PO, aku make sure aku posting produk aku itu tiap hari di Instastory. Jadi kayak orang tuh selalu ingat aku kayak gitu, walaupun aku nggak open PO juga, misalnya aku kayak posting foto di feeds kayak gitu. Pokoknya intinya kayak lebih selalu ada gitu deh. Jadi kayak kalau misalnya gimana ya, kayak orang tuh selalu gimana ya, kayak selalu ada gitu aja deh. Selalu make sure untuk posting terus. Ya, oke. Terus berapa item produk yang Cici jual dan variasinya tuh apa aja? Item yang aku jual itu kan aku ada dessert box. Dessert box ada 4 ya, ada 4 dan ada 5 item. Oke. Terus dalam memenuhi kebutuhan konsumen nih, Ci, produk yang bagaimana yang ditawarkan oleh Sekotak Padang? Apakah Cici sendiri memperhatikan kualitas barangnya apa gimana? Kalau memperhatikan kualitas bahan sih pasti ya. Emang aku tuh milihnya, make sure untuk selalu milih bahan-bahan yang premium, yang aku sendiri juga pakai gitu loh. Bukan yang kayak mau murah tapi pakai bahannya juga yang abal-abal gitu, enggak. Oke, selanjutnya dari teman saya ya, Ci. Kalau dari segi desain dan variasi produk, apakah Sekotak Padang mengikuti desain terkini atau punya konsep sendiri yang diterapkan, Ci? Kalau desain itu aku sih lebih ke gimana ya, yang kayak mengikuti perkembangan zaman juga sih. Yang kayak aku misalnya aku ada ketemu di kayak ideas kayak gitu yang lagi in banget, ya aku coba aplikasikan juga ke postingan aku gitu. Jadi tetap catchy kan. Kalau pelayanan, kira-kira pelayanan seperti apa yang Cici terapkan saat melayani pelanggan? Kalau pelayanan sih aku lebih ke gimana ya, aku selalu make sure untuk balasnya juga gercep, yang cepat gitu. Terus juga yang pastinya selalu coba ramah gitu. Jadi pelanggan juga tetap, mereka juga nggak males gitu loh sama kita kalau mau order atau apa gitu. Lalu, kalau dari segi pengemasan, produk di Sekotak Padang ini menggunakan jenis packaging seperti apa ya, Ci? Kalau packaging, karena kita dessert box, jadi kita tuh masih emang pakai plastik box ya. Tapi bukan yang Mika yang tebel gitu, tapi masih plastik box yang biasa gitu. Terus kalau yang banana bread, kita pakainya karton box gitu. Bisa dilanjutin. Oke. Oke, Ci, untuk harga di Sekotak Padang, bagaimana strategi Cici dalam menetapkan harga jualnya? Kalau harganya sih, aku hitungannya sih yang kayak gimana ya, strateginya aku lihat dari kompetitor aku juga. Misalnya kayak dari kompetitor, terus kayak yang pastinya harganya juga nggak jauh-jauh banget gitu loh dari kompetitor. Oke, selanjutnya bagaimana sistem pembayarannya, Ci? Maaf? Bagaimana sistem pembayarannya? Oh, kalau sistem pembayarannya kita ada sistem by transfer sama bayar di tempat aja. Transfernya ya melalui rekening yang udah tertera gitu. Apakah Cici melakukan promosi dalam memasarkan produksi Cici? Maaf, kedengaran. Apakah Cici melakukan promosi dalam memasarkan produk Cici? Oh ya, kalau promosi sih aku
yang pastinya kayak awal-awal jualan pertama kali kan belum ada yang kenal tuh, belum ada yang tahu gitu kan. Jadi aku emang pakai apa tuh dari teman-teman aku kayak minta tolong mereka share gitu kan. Terus sekarang ini aku juga kadang pakai itu yang di Instagram itu, yang iklan di Instagram itu. Nah, itu aja sih paling. Kalau enggak, misalnya nih kalau orang udah terima barangnya, aku selalu make sure untuk bilang bantu kita share juga gitu. Jadi bisa mencapai lebih banyak customer lagi. Oke, next, Ci. Strategi apa yang Cici lakukan dalam mempromosikan produk Cici? Kalau strategi dalam mempromosikan sih, yang pasti yang kayak aku bilang tadi, aku selalu posting, untuk make sure selalu posting. Terus, kalau itu sih, aku lebih ke yang kayak sering posting itu sih. Oh iya, Ci. Oke, selanjutnya bisa dilanjuti oleh teman saya. Ya, selanjutnya untuk produk di mana aja pelanggan Cici bisa menemukan produk sekotak Padang? Apakah ada toko offline juga, Ci? Kalau kita sih masih online ya, jadi emang benar-benar mau order apa-apa semua melalui Instagram, melalui DM kita aja. Nah, apakah ada rencana untuk membuka cabang di daerah lain gitu, Ci? Kalau rencana buka cabang sih, kalau rencana sih ada ya, cuma saat ini karena aku masih stay di Padang, jadi ya masih di Padang dulu aja. Nah, terus sebenarnya apa yang membuat Cici memilih sistemnya online gitu? Karena emang kan dari awal tuh sebenarnya masih iseng-iseng doang. Terus jadinya kayak kalau online tuh kayak lebih nggak gitu ribet gitu loh. Karena aku juga sebenarnya itu tuh kan masih gimana ya, masih kecil-kecilan juga sih usahanya. Makanya jadi online dulu aja. Oke. Terus apakah produk Cici itu selalu ready stock atau harus sistem PO terlebih dahulu? Kalau itu biasanya sih kita selalu pre-order dulu ya. Tapi misalnya kalau di hari ready-nya itu kadang aku ada bikin lebih. Kadang ada ready kayak beberapa box kayak gitu. Soalnya kadang customer juga ada yang mereka nggak mau ikut PO, mereka maunya yang langsung di hari itu ada gitu. Nah, pertanyaan terakhir, ini karena ini bisnis online, jadi bagaimana sistem pendistribusiannya kepada pelanggan atau transportasinya untuk sampai produk Cici sampai ke pelanggan itu gimana? Kalau itu kita emang kita pakai delivery, kan kita ada 2 pilihan, mau jemput langsung, jemput ke tempat aku, atau by delivery. Kalau by delivery kita pakai Gojek, misalnya pakai GoSend atau GoShop bagi yang mau bayar langsung di tempat kayak gitu. Oke. Kadang ada juga sih yang kayak customer yang kalau Gojek kadang kan ongkirnya kadang agak mahal. Jadi mereka ada yang kayak pesen ojeknya sendiri yang Maxim itu loh, pesen ojek sendiri. Jadi nanti mereka tinggal kayak kabarin gitu, aku udah pesen ojeknya, nanti mereka jemput kayak gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Udah segitu aja pertanyaannya. Kalau nggak ada lagi, sampai di sini aja ya. Tapi sebelumnya kita foto bersama dulu sebagai dokumentasi ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Kasih aba-aba ya, Ter. Ya. Tere bisa minta tolong difotoin nggak? Iya. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Oke, thank you. Oke.
Terima kasih Cici Terima atas kasih, Cici. waktunya, Terima kasih jawabannya. ya, Ci. Terima kasih, Ci. Ya, Thank you, sama-sama. Sukses selalu untuk bisnisnya. Sampai jumpa. Ya, makasih. Sukses juga Iya, ya Pak. tugasnya. Iya, Ya, bye. Bye. Aku keluar dulu ya. di end ya Zoom-nya. Ya. Oke.